Selamat pagi pemirsa. Praktek politik uang dalam pemilu sudah begitu menggurita. Ia menyebar ke berbagai lini secara masif dan mencengkram dengan begitu kuat. Namun para politikus rupanya lebih tertarik untuk mengurusi sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 20 November 2025 dengan tema Jalan Bimbang Akhiri Politik Uang bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal politik uang. Ya. Yang menarik adalah judul editorial pada pagi ini mengatakan Jalan Bimbang Akhiri Politik Uang. Artinya ada sesuatu yang dilakukan tapi kelihatannya bimbang. Maksud pesan dari editorial pada pagi ini sebetulnya apa, Mas Arief? Ya, ini berawal dari bagaimana kita melihat bahwa interpretasi publik terhadap apa yang menjadi bagaimana kita melaksanakan sebuah praktek demokrasi pasca reformasi itu ternyata mengalami sebuah deviasi yang cukup parah dalam hal money politics. Dan kalau kita lihat buat para calon, ini merupakan money politik adalah sebuah tiket menuju kemenangan. Buat orang miskin, ini adalah pesta demokrasi yang sejatinya. Dan ini merupakan salah satu fenomena yang bagaimana kita membendungnya pun belum seberapa punya konsep gitu ya. Karena kita mendapati sebuah tatanan di mana institusi-institusi yang terkait sama pengawasan pemilu itu belum terlalu efektif untuk menghapus ini semua. Plus kita memiliki sebuah hasil penelitian di mana permissiveness atau orang mewajarkan, menormalisasikan politik uang di pemilu itu makin lama makin besar. Tahun 2006, beberapa tahun setelah reformasi, kita masih mendapatkan angka permissiveness-nya itu atau pewajaran politik uang itu masih di bawah 50%, 42%. Tetapi di 2024 itu sudah 54,5% itu warga Indonesia permisif terhadap politik uang. Menganggap wajar kalau terima uang dari calon ini. Dan ini terlihat kalau misalnya ada 10 orang berarti 5 orang bilang politik uang itu wajar. Dan ini kan bukan angka yang kecil, Leo. Sehingga kalau misalnya kita menaruh judul Jalan Bimbang Akhiri Politik Uang, ini menurut saya bukan sudah bimbang lagi ya. Bahwa kita benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengakhiri siklus ini. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu isu bangsa yang harus segera kita address, karena kalau tidak kita akan mendapatkan kualitas wakil rakyat, kualitas pemimpin yang semakin akan tidak baik ya. Baik, kita akan bahas ini Mas Arief dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 20 November 2025, Jalan Bimbang Akhiri Politik Uang. Jalan Bimbang Akhiri Politik Uang. Praktik politik uang dalam pemilu sudah begitu menggurita. Ia menyebar ke berbagai lini secara masif dan mencengkram dengan begitu kuat. Namun para politikus rupanya lebih tertarik mengurusi sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Persoalan sistem pemilu bukannya tidak relevan untuk digodok dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Publik juga tidak menolak pembahasan tersebut, mengingat proporsional terbuka dan tertutup akan menentukan apakah pemilih memilih langsung individu caleg atau sebaliknya. Dengan proporsional terbuka, pemilik suara dapat memaksimalkan akuntabilitas calon legislatif, caleg. Sebaliknya, dengan proporsional tertutup, sistem ini dapat memperkuat ideologi dan disiplin internal partai. Akan tetapi, apakah kesibukan membedah sistem pemilu ini akan berfaedah dalam menuntaskan akar persoalan yang terus merusak fondasi demokrasi? Politik uang tidak boleh dibiarkan tumbuh tanpa pernah tersentuh aturan perundang-undangan. Harus kita katakan, bila penyakitnya dibiarkan begitu saja tanpa pernah diobati, perubahan sistem apapun namanya tidak akan mampu menyelamatkan demokrasi yang kian merapuh.
mereka yang terpilih lahir dari politik uang tidak akan segan untuk selamanya berlaku curang. Demokrasi tidak lagi menjadi jalan bagi lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang bersih dan berkehendak tulus membela kepentingan publik. Sebaliknya, demokrasi menjelma menjadi alat pemuas nafsu para pemburu kekuasaan. Suara rakyat diperlakukan selayaknya alat tukar, dipakai ketika dibutuhkan, kemudian dibuang setelah kepentingannya terpenuhi. Begitu pesta demokrasi usai, yang tersisa hanyalah janji-janji yang menguap. Kepentingan publik kembali terpinggirkan. Akibat maraknya politik uang yang terus berulang, dampaknya justru tidak baik untuk publik. Dalam salah satu penelitian terungkap bahwa masyarakat semakin permisif terhadap praktik politik uang. Jumlahnya terus meningkat. Besaran masyarakat yang mewajarkan politik uang menurut peneliti utama indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, berada di kisaran 54,5% dalam periode akhir Februari 2024 hingga Juli 2024 atau mengalami kenaikan sebesar 12,8% sejak 2006. Aturan yang tidak ketat memang membuat rakyat menjadi terbiasa dengan politik uang semacam serangan fajar. Apa yang diteliti Burhanuddin Muhtadi juga menjadi temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dalam survei yang dilakukan pada 2019. Politik uang dapat terjadi sebelum, selama, atau bahkan pada hari pemungutan suara. Tujuannya ialah memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya untuk mendapatkan dukungan atau suara. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu beserta aturan turunannya harus bisa mencegah terjadinya praktik lancung tersebut. Itulah yang seharusnya menjadi skala prioritas para pembuat undang-undang baik DPR maupun pemerintah. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu tentu harus diperkuat, jangan menjadi macan ompong yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakumdu, harus benar-benar menjadi garda terdepan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Jangan cuma menjadi pajangan. Fenomena jual beli suara, vote buying, dan mahar politik harus benar-benar dibasmi. Selama ini banyak para kandidat tidak jarang mengumpulkan mahar politik lewat donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik pada saat akhirnya terpilih. Melihat realitas tersebut, kondisi demokrasi Indonesia yang kian koruptif sudah selayaknya menjadi prioritas untuk dibereskan. Revisi Undang-Undang Pemilu harusnya menjadi peta jalan menyelenggarakan pemilu bersih dan menjunjung adab kejujuran masyarakat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Arief ya, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu? Ini kita ingin mengakhiri politik uang atau sebagai pemilih Bu Lia inginnya dibiarkan saja. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Ya jelas ya tidak mau Pak ya, tidak boleh dibiarkan ya, harus dihentikan. Tapi ini yang susah ini Pak ini. Ya, bagaimana cara menghentikannya ini? Karena semua lini ya, bukan cuma pemilu, semua lini itu semua pakai amplop ya, sehingga kata-kata pemberantasan korupsi itu tidak bisa ditegakkan ya, karena amplop itu yang jadi penguasa. Jadi masyarakat itu agak pesimis melihat jalannya pemilu, dan bukan cuma pemilu Pak ya, semua ya menggunakan uang. Jadi pemberantasan korupsi itu jelas susah dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan pemilu nanti ini 5 tahun ke depan ini yang kita lihat ini, apa yang terjadi selama ini bisa diminimalisir sehingga masyarakat itu betul-betul bisa memilih sesuai dengan apa kehendak hatinya, bukan dengan amplopnya ya. Jadi pelaksanaan ini nanti jelas-jelas, tapi
ini juga dari di atas ini tidak ada yang konsisten dengan apa janji-janjinya tadi ini, sehingga masyarakat bingung ya. Kenapa ketika memilih itu pilihannya sesuai dengan, tapi kenyataannya ketika terpilih dia sudah melenceng dari apa janji-janji yang diucapkan ke masyarakat. Nah, inilah sedikit kelemahan dari negara kita ini. Mudah-mudahan para pemimpin kita itu betul-betul menjalankan tugas negara, kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa percaya kepada kebijakan-kebijakan daripada pemerintah dan para pengambil kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Kalau kata Bu Lia, Mas Arief, susah nih, karena bukan hanya politik, katanya semuanya sudah pakai amplop. Bagaimana Mas Arief? Kita konten dulu ya, kita sisihkan dulu yang semuanya. Tadi kita bahas yang pemilu. Saya yakin Bu Lia ini adalah bagian dari yang 45,5, bukan yang 54,5. Yang masih menolak ya? Jadi yang masih menolak. Nah, kita harus akui bahwa orang-orang seperti Bu Lia atau Leo atau saya itu adalah orang-orang yang tidak terima money politik saat kita mau nyoblos gitu ya. Tapi orang yang mewajarkan itu kan lebih banyak. Betul. Dan sekarang kalau misalnya Ibu Lia bingung mau mulai dari mana, itu juga merupakan kebingungan kita. Memang harus ada satu institusi yang pada akhirnya menggebrak dengan sebuah keputusan terkait sama pemilu nanti di 2029. Untuk pada akhirnya kita percaya pada sistem, kita percaya bahwa ada lembaga-lembaga pengawas yang mulai akan melakukan tugasnya dengan baik, bahwa mereka punya wibawa, punya keberanian yang pada akhirnya bisa membela apa yang menjadi perjuangan kita melawan money politik. Politik uang ini kan sebetulnya di sekian pemilu ya, termasuk yang terakhir ya Mas Arief, kan sudah ada sekian kasus yang ditemukan sebetulnya, juga sudah ditindak. Tapi ini kan menjadi sesuatu yang sulit sekali diberantas karena memang ya tadi selain persepsi bahwa politik uang itu biasa, kondisi ekonomi yang selalu dipersalahkan bahwa memang rakyat butuh uang. Nah ini berarti kan kita semacam ketika bicara di sini kita semacam menggarami air laut atau bagaimana nih Mas Arief? Ya ini adalah sebuah fenomena ya. Kalau misalnya kita hanya akan mengadres politik uang hanya dengan 1-2 kasus, saya pikir itu tidak akan efektif. Kita harus bisa memberikan sebuah standar baru yang pada akhirnya akan dilihat oleh publik bahwa itu adalah tauladan yang pada akhirnya mereka akan ikuti untuk mulai saya akan memilih ini karena idealisme saya atau pilihan saya. Ini merupakan salah satu hal yang kita perlukan. Jadi kalau saya lihat sekarang bagaimana kita harus memulai dari sisi mana, dengan cara apa ya, saya harus menyandarkan harapan itu pada lembaga-lembaga pengawas. Karena mereka lah yang pada akhirnya bisa melakukan sebuah aksi punitif. Kita harus jeda dahulu Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, di dalam editorial juga dikatakan bahwa ada pemikiran ketika sistem pemilunya menjadi proporsional tertutup, itu akan lebih bisa menekan politik uang, mengurangi sedemikian rupa. Benar atau tidak? Saya sama sekali tidak yakin dengan teori tersebut. Karena apakah kita bisa menjamin bahwa para caleg atau para calon tersebut akan berhenti berkontribusi kepada pos-pos yang selama ini kita anggap sebagai money politik? Saya sama sekali tidak yakin. Saat ini kalau misalnya sekarang partai akan membiarkan para caleg itu atau para calon tersebut melenggang tanpa adanya ongkos apapun, saya sama sekali melihat itu sebagai sebuah hal yang mustahil karena prakteknya tidak seperti itu. Jadi bagaimana sekarang kita akan melakukan pemutusan mata rantai money politik ini, sebenarnya mau sistem politik apa, mau sistem pemilu seperti apapun, saya pikir itu bukan terbuka atau tertutup. Yang paling penting adalah seberapa jauh kita berani, kita akan memulai, bagaimana kita akan menghukum orang-orang yang pada dasarnya memang terbukti melakukan aksi money politik. Nah itu masalahnya Mas Arief, ketika dalam sekian pemilu kita melihat ada contoh ya, bagaimana pengawas itu
kelihatannya terkooptasi begitu oleh kekuasaan, sehingga tidak kemudian objektif, tidak dengan tegas menghukum orang-orang yang terbukti melakukan politik uang. Akhirnya kita bisa berharap kepada siapa lagi kalau pengawas-pengawas pun ternyata sudah begitu. Ya, itu memang pertanyaannya, Leo. Kita bisa bersandar pada siapa atau berharap pada siapa. Oleh sebab itu, kita duduk di sini menyuarakan bahwa kalaupun kita sekarang bingung mau mulai dari mana, ayo kita mulai dari lembaga-lembaga pengawas. Sehingga dari mereka lah semua kasus terungkap, dari mereka lah semua orang-orang yang mensiasati upaya kita untuk mendapatkan teladan itu terungkap, mereka-mereka yang curang, mereka-mereka yang pada akhirnya harus kita nistakan karena telah mengkhianati amanat demokrasi, itulah yang pada akhirnya mereka akan mulai dari situ. Jadi saya yakin apabila kita tahu bagaimana kita harus memulai, dari mana titik mana kita harus memberikan contoh, itu adalah salah satu kontribusi terbesar buat mengakhiri kebimbangan kita dalam mengakhiri siklus money politik. Kita masih bisa berharap kepada yang kurang dari 50% ini tidak, Mas Arief, bahwa jangan-jangan begitu disurvei lagi karena misalnya masyarakat melihat akibat dari politik uang ini lebih menyengsarakan mereka meskipun mereka sudah sempat dapat 50.000, 100.000 atau berapapun, akhirnya membuat mereka sadar untuk tidak lagi menerima uang money politik ini. Saya sama sekali tidak optimis ya, apalagi melihat warga dari golongan ke bawah ya, orang-orang miskin itu pasti akan menganggap bahwa money politik adalah sesuatu yang memang sudah mengakar, bahkan sudah membudaya. Tanpa hal tersebut, ini bukan pemilu buat mereka. Tetapi kita juga pada dasarnya kalau mau memulai, kalau tadi kita bahas tentang lembaga-lembaga pengawas, kita harus memulai bukan dari orang-orang miskin itu, tapi dari orang-orang yang punya potensi untuk menjalankan politik uang, misalnya para calon, para caleg, untuk pada akhirnya bisa menghindari hal tersebut. Di situ lebih mudah buat kita untuk memulai. Kalau tidak ada yang memberi, maka tidak akan ada yang menerima. Saya pikir itu yang pada akhirnya bisa kita lakukan dengan pendekatan seperti itu. Jadi dari parpol juga kita bisa harapkan untuk mulai menghentikan politik uang. Kita harap apa yang kita bicarakan ini, Mas Arief, juga menyumbangkan kepada ketidakbimbangan untuk mengakhiri politik uang. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, melihat kondisi demokrasi Indonesia yang kian koruptif, sudah selayaknya menjadi prioritas kita untuk kita bereskan. Revisi Undang-Undang Pemilu harusnya jadi peta jalan untuk menyelenggarakan pemilu bersih dan menjunjung adab kejujuran masyarakat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.